Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Hari ini tanggal 3 Maret 2021. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan keselamatan. Oke, saya akan coba review saham. Mungkin kita bisa lihat ya untuk pergerakannya besok di tanggal 4 Maret 2021. Ini ada beberapa saham yang sudah saya lakukan pembelian di tanggal 2 Maret 2021. Oke, yang pertama adalah BJBR. Jadi aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi dari Data Saham Indonesia. Oke, jadi saya langsung ya, jadi analisa ini itu kita gunakan atau kami gunakan dilakukan setelah penutupan jam transaksi. Jadi kami menggunakan analisa by broker dan juga teknik analisisnya. Nanti secara teknikalnya kita akan kombinasikan, lalu kemudian untuk menggunakan aplikasi Data Saham Indonesia ini itu kami sudah sebagai untuk premium member ya akunnya. Silakan caranya bisa dilihat di YouTube ataupun di Google ataupun dipelajari sendiri ya. Untuk membernya, jadi dengan keuntungan untuk premium member ini kita bisa melihat secara bandarmologi ataupun saya nggak ngomong bandar sih, sebenarnya lebih ke teori akumulasi brokernya ya di sini ya. Lalu kemudian juga karena harga yang terbentuk adalah harga yang terbentuk dari proses supply and demand. Oke, jadi untuk BJBR sendiri untuk net blocker summary-nya ya, ini adalah penjualan ataupun pembelian bersih hari ini ya. Jadi kita bisa lihat di sisi sebelah kiri itu sisi buyer itu adalah memberikan pembelian hari ini adalah MS ataupun Morgan Stanley sebesar 3,1 billion valuation, 3,1 billion, 1 miliar. Kemudian ada BK JP Morgan 1,83, kemudian ada YP Mirai 1,13, CS 1,5 miliar dan seterusnya. Lalu kemudian ada yang penjualan adalah broker LS sebesar 1,6 M, INCC dan juga YU. Nah, lalu kemudian alasannya kenapa saya sudah masuk di saham ini dari tanggal 2 Maret 2021 adalah yang di satu menu di sini adalah secara bandarmologi di sini. Nah, sini dapat kita lihat ini ada periode yang pertama weekly, daily, hourly, 15 menit, 15 menit dan juga ada 5 menit ya. Untuk 5 menit ya. Jadi saya melihat yang pertama adalah dari daily-nya dulu. Dari daily-nya kita lihat di sini adalah untuk periode 1 hari itu ada akumulasi. Nah, akumulasi ini didapatkan dari mana? Akumulasi didapatkan dari perhitungan net broker tadi. Artinya seperti apa? Artinya adalah apabila kita jumlahkan seluruh transaksi pembelian hari ini kemudian dikurangi dengan seluruh transaksi penjualan hari ini, apabila ditemukan hasilnya plus, itu masuk kategori sedang diakumulasi. Jadi akumulasi ini dalam arti adalah dilakukan pembelian untuk di periode 1 hari nilainya berapa, 0,3391 billion, artinya adalah 391 juta sekian. Kemudian untuk di periode 5 hari, untuk periode 5 hari berarti itu lagi kembali lagi ya, kita menghitung net broker summary-nya. Ini hanyalah periode net broker summary untuk hari ini ya. Jadi kalau untuk 5 hari itu bisa dicek di 5 hari sebelumnya akan dijumlahkan seperti itu. Kemudian juga ada lagi di 10 hari, kemudian 20 hari. Kemudian ini adalah net buy sell asing ya, NBSA. Ini khusus apabila untuk 5 broker accumulation, ini artinya adalah jadi perhitungannya dari 5 broker teratas melakukan transaksi jual dan transaksi beli. Kalau 5 broker ini adalah kumpulan dari broker retail lokal ataupun juga broker yang digunakan oleh investor asing ya.
Kalau untuk NBSA, net buy sell asing, ini yang khusus hanya perhitungannya lalu ya, perhitungan penjumlahan dan juga pengurangan pembelian dan juga penjualan yang menggunakan broker asing seperti itu. Nah, untuk mengetahuinya seperti apa? Untuk mengetahui caranya adalah silakan, saya rasa bisa digunakan di akun sekuritas masing-masing dari rekan-rekan investor, terutama yang di PC ya. Jadi saya gunakan MOS juga, Mandiri Sekuritas. Kemudian untuk IPOT itu juga bisa dilakukan, rata-rata hampir semua sekuritas bisa dilakukan untuk yang aplikasi by PC ya. Jadi untuk menarik data itu bisa dari 20 hari terakhir hari ini, terakhir closing, dan sampai ditarik ke 20 hari ke belakang, ataupun mau 1 bulan ke belakang, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu bisa digunakan. Nah, lalu kemudian pertanyaannya adalah, apakah ketika terjadi akumulasi seperti ini, apakah harga akan naik? Ya, jawabannya adalah belum tentu ya. Jadi sebagai contoh kita lakukan di saham Telkom ataupun Telkom. Oke, nah kita lihat ya, untuk di TLKM itu untuk periode 1 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari yang top 5 broker maupun yang net buy sell asing 1 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari jelas sudah terjadi akumulasi dengan angka turunnya yang juga tidak sedikit ya. Kalau kita lihat bahkan untuk net buy sell asingnya di hari ke-20 ya, di sini bahkan asing sudah melakukan pembelian total hampir 1,8 T ya, hampir 1.800 bilion, 109,8 T. Seperti itu, teman, ternyata harga sahamnya adalah turun ya. Sekali lagi, yang mempengaruhi harga saham naik atau turun adalah bukan karena adanya akumulasi yang dilakukan oleh broker, baik top 5 broker, kumpulan broker asing lokal ataupun juga dilakukan oleh asing, tapi ini terjadi akibat adanya supply dan demand ataupun perilaku dan juga sentimen pasar seperti itu. Sebagai contoh ya. Lalu kemudian analisa ini saya lakukan, jadi sebagaimana yang kita tahu tidak ada yang pasti untuk di pasar modal itu. Kita bisa gunakan analisa fundamental, kita bisa gunakan analisa teknikal, ataupun juga kita bisa menggunakan analisa broker akumulasi seperti ini. Jadi semua itu yang bisa kita lakukan, hanyalah sekali lagi di market yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi mungkin ada 1001 cara pendekatan dari masing-masing rekan-rekan trader atau investor, itu pastinya berbeda dari satu dan lainnya. Jadi saya sekali lagi tidak ada ajakan menjual ataupun membeli, saya sedikit mereview yang metode yang saya gunakan. Oke, sebagai contoh ya, bahkan ketika dilakukan akumulasi pun harga dari akumulasi weekly, bahkan akumulasi weekly sampai hari ke-20, di periode 10 minggu di net buy sell asingnya itu mencapai 3T ya, dan ternyata tetap turun harganya. Ini menurut saya ini terjadi adalah dikarenakan broker melakukan akumulasi ini sudah jauh melakukan akumulasi itu di bulan-bulan sebelumnya, ketika harga di harga bawah. Jadi ketika broker belum melakukan penjualan ataupun broker tidak melakukan apapun, tapi sudah memiliki jumlah lot dan juga average harga yang jauh ataupun harga yang jauh di bawah harga transfer hari ini, kemungkinan broker-broker yang memiliki banyak jumlah lot ini itu akan melakukan distribusi atau melakukan penjualan untuk ketika betul-betul harganya dalam posisi uptrend ya, dalam posisi uptrend, karena tidak mungkin mengeluarkan semua ini dalam waktu yang sangat singkat. Jadi memerlukan
waktu seperti itu. Lalu kemudian saya kembali ke BJBR tadi. Ya, kembali ke BJBR. Ini untuk periode saya lebih suka pakai weekly ya sebenarnya ya, karena kalau bagi saya dengan melihat broker accumulation daily itu bisa memberikan informasi yang false ya, karena kita belum bisa melihat harga sesungguhnya, itu hanya menarik dari data broker summary satu hari seperti ini. Jadi saya ambil posisi kalau bisa mendekati atau melakukan pembelian adalah ketika masih dilakukan distribusi tapi dengan nominal yang tidak begitu besar. Seperti ini kan distribusi mungkin sekitar 870 juta lagi, kalau kita bagi dengan harga closing hari ini mungkin jumlah lotnya tidak terlalu besar seperti itu. Lalu kemudian saya kembali ke watchlist ya, yang saya masih hold juga BJTM. Ini sama BJTM, ini saya masuk di tanggal 2 Maret 2021 dan kami masih hold karena kami masih melihat momentum yang ada. Kita lihat lagi seperti ini untuk di broker summary-nya, itu di periode daily ya, tuan day-nya, kemudian di periode 5 hari, 10 hari, 20 hari untuk top 5 broker. Kemudian untuk best nya seperti ini. Masih ada jumlah distribusi di di hari diakumulasi 5 hari ya, bisa 5,7. Kemudian tapi ada gap di antara periode tanggal 10 dan juga 20. Jadi untuk dasar itu saya berani untuk masuk ya di tanggal 2. Lalu untuk net brokernya hari ini Morgan Stanley lagi melakukan pembelian bersih ya sebesar 4,2 miliar. Kemudian BNI Sekuritas 4,10 dilanjutkan oleh BKN, CS, Credit Suisse. Ya, ada beberapa broker asing yang masuk bisa BJTM hari ini. Sebenarnya saya masih hold. Lalu kemudian kita lihat secara teknikal ya. Oke, untuk data teknikal sendiri, karena ini yang saya gunakan adalah dari tablet, saya gunakan investing.com ya, rekan sekalian. Bisa diunduh nanti di Play Store ataupun di App Store masing-masing. Nah, investing.com ini masuk aplikasi yang lengkap menurut saya. Jadi setiap buka investing.com kita juga cek untuk komoditas ya. Untuk komoditas pasar hari ini closingnya ada di berapa, seperti saat ini minyak ya, ada kenaikan. Tadi saya lihat ada nikel turun begitu dalam 7,49% dalam sekali. Mungkin besok sedikit banyak akan berpengaruh juga untuk saham-saham emiten yang berhubungan dengan nikel ya, seperti Antam, Inco dan lain-lain. Oke, sekarang saya ke BJT. Nggak ketemu nih. Bang, coba masuk dulu ke stok ya. Oke.
cepet ya. Oke, saya buka candlenya untuk daily-nya. Nah, jadi untuk trading sendiri saya nggak terlalu rumit ya, karena yang utama saya gunakan adalah sinyal dari broker akumulasi. Lalu kemudian ketika saya lihat candlenya, lihat pattern candlenya, bagi saya closing hari ini ketika tidak break ataupun tidak turun dari closing candle di hari yang kemarin, maka masih berpeluang uptrend. Seperti itu, seperti kita lihat ketika dia tidak break dari candle yang ini, pagi ini setelah candle merah, setelah candle hijau bukan. Jadi saya masih pada saat tanggal 2 kemarin berani untuk membelikan di saham BJTM, begitu juga di saham CPR. Ya, untuk di BJBR sendiri closing di 15.95 hari ini terkonfirmasi dia break ya dari candle hari sebelumnya menggunakan candle hijau. Jadi sekali lagi, kalau bagi saya sendiri adalah indikator teknikal ini hanya untuk melihat konfirmasi apakah secara teknikal, secara candle masih dalam kondisi yang uptrend, downtrend ataupun sedang sideways. Nah, saya biasanya lebih suka saham-saham yang dari konsolidasi harga yang sedang sideways seperti ini. Oke. Oke, saya kembali lagi sebentar ke watchlist saham saya tadi. Untuk besok di tanggal 4 itu saya sudah melakukan screening. Saya lihat ada potensi yang pertama di saham Sido, industri jamu dan farmasi Sido muncul ya. Mana kita lihat hari ini asik melakukan pembelian bersih cukup tinggi, terus broker AK, YU dan juga KZ ya di 2,1 billion, 1,05, 1 billion. Lalu kemudian HP juga dan Putri bisa 96 juta. Kemudian secara bandarmologinya, dari bandarmologinya untuk daily-nya dari periode hari pertama 5, 10, 20 itu adalah akumulasi. Lalu kemudian periode 1, 5, 10, 20 untuk net buy sell asingnya itu juga sama akumulasi dan nilainya sudah diakumulasi. 1,132, 5,459, 5,9 untuk netnya bersihnya ya. Untuk weekly-nya, untuk hari pertama, periode minggu pertama masih ada 1,9 M, 5,18 untuk average rata-rata week 10 minggunya masih minus 9 billion. Lalu kemudian net buy sell asingnya ya, ini tinggi sekali. Menurut saya ini saat ini Sido ini sedang dalam fase akumulasi oleh pembelian dari investor asing. Tidak tahu, mungkin ada beberapa rencana ataupun corporate action ke depan yang akan dilakukan oleh Sido. Lalu kemudian kembali ke watchlist, satu saham lagi yang saya lihat secara broker accumulation adalah hasil screening tim kami adalah BTPS ataupun Bank BTPN Syariah. Kita lihat pembelian hari ini dilakukan pembelian bersih ya. Nah, yang melepas di sini adalah dari retail ya, dari YP, dari Mirai 1,9 M dan juga PD. The Premier 715 juta. Kemudian di lawan pembelian bersih oleh Morgan Stanley MS 3,35 miliar dan juga AK ya
1,21 miliar, dan juga BK JP Morgan 1 juta, CAS Credit Suisse 87 juta, dan BNI Sekuritas sebesar 269 juta. Nah, by average ini adalah harga rata-rata pembelian hari ini. Oke, secara benermologi daily-nya menunjukkan dari periode hari 1 sampai 20 lah accumulation, kemudian net base aslinya 1 sampai 20 lah accumulation. Begitu juga di weekly. Ya, kita lihat di weekly untuk periode 1 minggu masih ada sisa barang lah 306 juta. Bisa distribusi mulai di hari 5, 12, 9, 1, 13, 21 di net base aslinya periode minggu 1 sampai 20 itu juga ada itu. Oke, jadi itu watchlist saya untuk besok ya, global PPF, Medco dan lain-lain. Ini untuk sebagai masih dipantau oleh tim kami, tapi untuk besok di tanggal 4 Maret 2021 kami lebih cenderung akan melakukan transaksi di saham SIDO dan juga BTPS. Seperti itu rekan-rekan. Lalu kemudian ada yang pernah bertanya ke saya, Pak, metode seperti ini bisa dilakukan untuk jangka waktu berapa lama? Nah, untuk metode ini sendiri ini tidak bisa dilakukan. Ini tidak bisa, sekali lagi ya, dalam saham itu tidak ada yang pasti. Bahkan kita sudah melakukan analisa berjam-jam ataupun berhari-hari sekalipun, terkadang ternyata analisa yang kita lakukan itu tidak sesuai ya. Seperti yang tadi saya contohkan di saham TLKM, bahkan satu lagi adalah di Antam ya. Nah, adalah saham sejuta umat ya. Nah, ketika di Antam pun sinyal akumulasinya itu masih sangat tinggi, tapi ternyata harganya terus menunjukkan downtrend seperti itu. Jadi memang sekali lagi harga itu terbentuk dari supply dan juga demand. Itu adalah perilaku pasar, perilaku market yang ada di antara para investor yang ada di bursa saham itu sendiri. Jadi sekali lagi kalau ditanya, bagi saya pribadi adalah kita ada namanya angka kecukupan cuan masing-masing. Jadi bagi saya adalah dengan menahan barang dalam periode 2 mungkin sampai 3 hari, mungkin apabila secara profit sudah ada di angka 3 sampai dengan 4% bersih, maka bagi saya itu sudah bisa untuk melakukan take profit, baik itu ketika sinyal masih uptrend secara candlestick, lalu kemudian secara technical, lalu kemudian juga ada beberapa news yang mendukung, maka itu kita bisa lakukan penjualan setengah dulu dari total lot yang sudah kita miliki di harga saham yang sudah kita beli tersebut, ataupun dalam kenaikan, karena untuk melakukan ataupun untuk mengambil posisi manakala siapa tahu itu akan akan kembali terjadi kenaikan harga. Nah, namun apabila terjadi penurunan harga, apabila sudah masing-masing memiliki manajemen stop loss masing-masing, jika tidak terlalu dalam, maka kiranya dari keuntungan yang ada sebelumnya tersebut, itulah yang bisa dikonversi untuk menutupi kerugian. Jadi seperti itulah seni dalam trading saham. Jadi tidak ada kepastian harus untung terus setiap hari ataupun harus rugi terus setiap hari. Jadi semua itu kembali lagi ke aspek pendekatan kita masing-masing. Dan kemudian yang kedua, yang terakhir adalah untuk posisi masuk ya, ataupun entry buy. Kalau bagi saya, ketika dari hasil screening sebelumnya, dari yang menggunakan tools benermologi tadi, terjadi akumulasi ketika opening harga, itu saya mulai pergerakan IHSG dulu. Ketika IHSG cukup
terkonfirmasi hijau kuat mungkin setelah 10-15 menit pertama, kemudian sideways, dan baru disitu saya berani masuk ya, tidak jauh-jauh dari harga opening pada saat harga opening di saham yang akan kita pilih setelah kita lakukan screening tersebut. Tapi ternyata apabila HSG sedang downtrend ya, justru saya menunggu sampai dengan ada titik kembali pullbacknya, baru situ saya akan masuk seperti itu. Tapi sekali lagi tipikal tim kami tidak pernah melakukan pembelian dengan satu harga ya, jadi kami masuk perlahan-lahan lalu nyicil dengan estimasi ketika harga itu sedang tertarik ke bawah atau sedang turun, begitu kita bisa masuk dengan melakukan teknik average down dan juga melakukan penambahan lot seperti itu. Jadi sekali lagi yang paling penting adalah untuk di portofolio kita adalah cash yang harus selalu standby. Jadi kita bisa melakukan money management. Jadi jangan lakukan all in di satu saham walaupun kita sudah sangat yakin. Karena sekali lagi yang pasti di saham itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya share untuk hari ini. Nanti kita akan review lagi dari keempat saham tadi ya yang sudah kita review. Yang pertama ada BJBR, BJTM, SIDO, dan juga BTPS. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana peluang besok. Nanti akan kita share dan discuss lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga trading dan investasinya berjalan lancar sesuai rencana yang dikehendaki. Lalu kemudian yang terakhir, selalu berhati-hati dalam melakukan investasi. Jadi teruslah belajar terus. Bagi ada yang memberikan saran dan juga masukan, silakan komen ada di kolom komen di bawah ini. Lalu kemudian juga jangan lupa kalau berkenan untuk memberikan like-nya dan juga subscribe untuk membangun channel ini ke depan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.